Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di suatu ruangan, tepatnya di ruangan yang mana ada seseorang yang sedang melihat pertarungan antara Dewa Odin melawan Sakata Kintoki. Di sini wasit mengatakan, sang legenda abadi Gungnir dan juga perisai terkuat Fafnir telah dihancurkan oleh Sakata Kintoki dan melukai Dewa Odin. Dengan berjudul, sebuah bayangan sendirian berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda. Kemudian orang tersebut mengatakan, haha, beneran nih. Dia melawan senjata ilahi Odin yang hebat hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dia benar-benar pria yang lucu ya. Kemudian dia pun mengatakan lagi sambil terus mencari sesuatu di ruangan tersebut. Dia mengatakan, kupikir aku sebaiknya datang dan melihat-lihat saja. Tapi seperti yang kuduga, tidak ada apa-apa di sini. Ya ampun, di mana sih si Odin itu menyembunyikan 4 harta karun malapetaka itu? Yang ternyata orang tersebut adalah Michael Nostradamus yang mencoba mencari harta 4 pedang atau senjata dari keempat primordial god yang disembunyikan oleh Dewa Odin. Karena dia sendiri tidak kunjung menemukan benda-benda tersebut, akhirnya dia pun keluar. Namun pada saat keluar, dia berpapasan dengan salah satu dewa yang mengerikan. Dia adalah Adames. Adames pun langsung mengatakan, "Oi, hei kau, itu ruangan milik Odin. Apa yang kau lakukan di dalam sana? Siapa kau sebenarnya? Apa kau melihat dewa yang mukanya selalu murung di sekitar sini?" Maksudnya adalah Beelzebub. Kemudian Nostradamus pun yang ingin mencoba bersembunyi berkata, aku tidak tahu. Kemudian tiba-tiba saja, Adames tersadar, lalu mengatakan, "Hei kau, kenapa kau memiliki bau yang sama dengan Helheim?" Nostradamus menjawab sambil menghindarinya, Tidak, aku hanya orang biasa yang kebetulan lewat saja kok, hanya seorang nabi yang rendah hati. Permisi ya, sekarang di mana toiletnya?" Namun pada saat dia akan keluar, tiba-tiba saja Beelzebub langsung datang. Bahkan dia pun mengatakan, "Mencoba menipu kami, itu hal yang sia-sia. Tuh, tunggu dulu." Sambil di sini dia pun mundur. Kemudian Adames pun, karena berhasil menemukan Beelzebub, mengatakan, "Hei, akhirnya kau muncul juga ya, dasar si bajingan murung." Tiba-tiba saja, Beelzebub menggunakan tongkat Ophomius-nya untuk menyerang Michael Nostradamus, bahkan membuat dirinya terjatuh dan juga penyamarannya terbongkar. Kemudian di sini Michael Nostradamus mengatakan, "Astaga, kau ini sangat kejam ya, Tuan Murung," ucapnya. Kemudian dia mengatakan, Kau cuma manusia bajingan ya, ucap Adames." Dan pada saat Adames di sini mengecek dan men-scan siapa orang yang sebenarnya, kemudian layarnya pun mengatakan, nama Michael D. Nostradamus, 1503, mati 1566, profet, dokter, peramal, dan lainnya. Setelah kematiannya, dia dikarantina di Helheim sebagai subjek pengawasan karena keterlibatannya dalam masih dirahasiakan. Parameter pencarian, akurasi, ketepatan 98%. Mendengar hal tersebut, kemudian Adames pun mengatakan, "Nostradamus, seorang profet dan peramal? Ya ampun, Nostra, nama itu kan?" Kemudian Adames pun menjelaskan, "Benar juga, jadi kau si brengsek itu ya. Kau salah satu dari petarung umat manusia. Kau juga yang sudah menghancurkan gerbang Bifrost. Si brengsek aneh yang ingin dimasukkan ke dalam Helheim. Aku jadi ingat dulu." Kakak Hades tertawa sinis dan berkata anak nakal lainnya ingin masuk ke Helheim. Hei, jadi Raja Helheim sendiri yang mengatakan itu, ha? Malah Nostradamus di sini terkagum mendengar hal tersebut. Adames pun mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini?" Namun, dengan senyuman liciknya, Nostradamus hanya tersenyum saja dan mengatakan, tanpa menjawab apapun. Lalu setelah itu, Beelzebub nampak kesal dan mengatakan, "Kurasa aku sudah bilang padamu bahwa mencoba menipu kami itu hal yang sia-sia saja. Kau datang pasti untuk mencari motif apa yang sebenarnya Odin rencanakan, iya kan?" Namun Nostradamus menjawab, "Maaf ya, aku sebenarnya tidak tahu apa yang kalian katakan, tapi aku hampir mengompol di sini, jadi sampai jumpa ya." Namun pada saat dia akan pergi, tiba-tiba saja Adames langsung mencengkramnya dan menariknya ke atas dengan berkata, "Jangan khawatir, kalau kau mengompol itu salahku. Kami tidak akan membiarkan rahasiamu bocor kepada siapapun. Jadi, apa yang kau lakukan di sini? Hah? Apa yang kau rencanakan, bajingan?" Dan pada dalam seketika, ketika
Nostradamus diangkat ke atas, Nostradamus langsung merubah ekspresinya dan mengatakan, "Gigih sekali ya." Beelzebub pun yang menyadari hal tersebut langsung berkata, "Lepaskan dia, Adames." "Hah? Apa maksudmu?" Dan benar saja, kita bisa melihat bahwasannya ternyata aura yang dikeluarkan oleh Nostradamus sangatlah luar biasa. Di belakang Nostradamus ada sebuah bayangan hitam dengan dua mata yang sangatlah gelap, yang membuat seisi ruangan tersebut menjadi sangatlah mencekam. Dan dalam seketika, kita bisa melihat bahwasannya tangan Adames langsung buntung dibuat oleh Nostradamus. Adames pun mengatakan, Apa? Apa yang terjadi? Lenganku, apa yang kau lakukan kepadaku?" Beelzebub pun langsung bersiap dan mengatakan, "Kau sebenarnya makhluk apa kau ini, ha?" Kemudian kita bisa melihat ekspresi dari Nostradamus yang matanya sendiri seperti mata mengancam. Namun tiba-tiba dia langsung merubah ekspresinya dengan ceria dan berkata, "Sekarang apa pertanyaanmu tadi, ha? Seperti yang kalian berdua katakan, aku ini manusia dan seorang peramal. Tapi kalian benar-benar mengejutkanku dengan mencengkeramku seperti itu tadi. Maaf ya, aku malah memotong benda ini." Lalu dia pun langsung membuang lengan Adames ke depan Adames. Adames pun marah dan berkata, "Keparat kau." Lalu Nostradamus pun mengatakan lagi, "Sebagai permintaan maafku, izinkan aku memberikan prediksiku kepada kalian. Suatu hari nanti, kalian berdua akan menjadi temanku," sambil mengeluarkan ekspresi yang menyebalkan. Adames pun yang mendengar hal tersebut, dia kesal dan berkata, "Hah? Teman? Berteman denganmu? Tidak mungkin, sialan. Karena kau akan dibantai habis-habisan olehku di sini sekarang juga." Adames pun dari tangan yang buntungnya mengeluarkan sebuah tangan iblis yang dimodifikasi oleh Beelzebub. Namun di sini Nostradamus pun langsung bersiap dan mengeluarkan asap putih tebal yang menutupi seisi ruangan sehingga menghalangi pandangan mereka. Kemudian Adames mengatakan, "Bom asap, apa kau mau kabur, sialan?" Seperti yang dikatakan Bruncan, hehehe, dewa-dewa zaman sekarang suka sekali marah-marah tidak jelas ya. Dan dari situ keluarlah bayangan-bayangan Nostradamus yang sangatlah banyak, sebuah kagebonshin yang akan merepotkan mereka berdua. Kemudian Adames pun dengan nafsu berkata, "Dasar bocah kurang ajar, kau pikir trik anak-anak ini berhasil kepada aku, ha? Hah, yang mana yang asli?" Namun Beelzebub sudah sadar dan mengatakan, "Hentikan Adames, yang kau lakukan ini sia-sia saja. Aku akan membantai mereka semua," ucapnya. Namun dia berkata, karena mereka semua ini adalah palsu. Dan kita bisa melihat di luar kastil sana, ternyata Nostradamus yang asli telah melarikan diri. Bahkan dia berkata, "Apa? Ternyata kau sudah menyadarinya ya? Wah, selamat tinggal semuanya, sampai jumpa lagi di waktu lainnya ya." Bajingan, bagaimana dia bisa kabur sesampai di sana? Kemudian Nostradamus mengatakan, sang peramal yang sudah gila ya, dewa yang keberadaannya telah dihapus dan juga anatema. Sebagai sesama anak nakal dari Helheim, kurasa kita akan menjadi teman yang baik. Prediksiku seringkali tepat sasaran loh. Sambil dia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Di dalam kastil nampak Adames yang kesal. Namun dia berkata, "Manusia itu, apa yang dia lakukan? Dia hanya menyentuhku sebentar dan lenganku langsung meleleh." Kemudian Beelzebub berkata sambil mengambil tangan milik Adames. Dia berkata, "Manusia itu, apa dia benar-benar seorang manusia ya?" Sambil melihat dan mengingat ekspresi yang dikeluarkan oleh Nostradamus pada saat dicengkram oleh Adames. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Di sini nampak orang-orang menyoraki Sakata Kintoki dengan berkata, "Luar biasa, dia berhasil memberikan serangan telak kepada dewa tertinggi Odin. Hebat sekali Kintaro. Ya, kau benar-benar berhasil melakukannya. Dia pasti menang, pasti menang. Sungguh kekuatan yang luar biasa dan tidak ilmiah." Di sisi lain, kita bisa melihat juga Dewa Shiva memujinya dan berkata, "Benar-benar dia membuatku terbakar semangat di sini. Dia menyerang si brengsek Odin tepat sasaran, tanpa trik, tanpa apapun, hanya kekuatan fisik semata." Dewa Thor berkata, "Dia seorang petarung yang sangat hebat ya." Sedangkan di sisi lain, Forseti sangatlah panik. Dia mengkhawatirkan keadaan dari Dewa Odin. Dia mengatakan, "Aku tidak percaya Tun Odin bisa terluka. Itu tidak mungkin." Di sisi lain juga, Hrungnir dan juga Mungnir mengatakan, "Hrungnir menusuk Dewa Odin? Apa manusia itu monster, hah?" Zeus pun berkata, menyebutnya sebagai petarung anti Odin, bukan sekedar basa-basi kan? Brunhild pun mengatakan, pertarungan dimulai dengan serius sekarang. Setelah itu kembali lagi ke arena pertarungan, Odin pun mulai mencabut tombak yang menancap di bahunya. Dan kemudian dia seperti baik-baik saja. Kintaro pun di sini hanya memerhatikan dan bersiap siaga apa yang akan dilakukan oleh Dewa Odin. Nampaknya Dewa Odin di sini merapalkan sesuatu, sebuah rapalan yang mana akan merubah tombak tersebut. Yang kita lihat sekarang ini adalah tombaknya melayang. Dengan rapalan,
wahai roh langit dan juga bumi, wahai suara dari kegelapan, genaplah mata air yang kering ini dan bulan yang telah memudar. Galder, himne terkutuk ke-15, yang ternyata Dewa Odin di sini merubah tombaknya menjadi sebuah kristal, yaitu sebagai gelombang kehidupan yang meluap-luap. Izunal Kopri. Di sini wasit pun mengatakan, Gungnir telah berubah wujud, dan dari situ kita bisa melihat bahwasannya dari batu itu mulai memperbaiki dan juga mengobati kembali bahu Dewa Odin yang terluka. Bahkan wasit mengatakan, apa ini Gungnir? Gungnir telah menyembuhkan luka Dewa Odin. Semua orang pun terkaget. Bahkan Miyamoto Musashi berkata, dia bahkan bisa menggunakan teknik penyembuhan sekaligus. Apa-apaan ini di tengah pertarungan ini, ha? Sakata Kintoki pun mengatakan, benar-benar deh. Sambil dia pun mengambil tampaknya kembali dan berkata, rasanya seperti curang ya. Tapi ya sudahlah. Dewa tertinggi Odin yang maha kuasa dan yang maha tahu. Dan Odin pun menyeringai lalu memamerkan batu yang bisa menyembuhkan dirinya secara instan.